Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Aduh anak-anak, teman-teman aja ya karena ya umur kita nggak beda jauh lah ya. Pagi, Selamat Pak. pagi. Sebelumnya ini untuk formalitas saja karena 2 minggu yang lalu saya sudah memperkenalkan diri. Mungkin ada yang masih lupa, saya Amirul Indrabani, guru pengganti pelajaran fikih karena Bapak Gatot sedang melaksanakan ibadah umroh. Ya, minggu kemarin kan saya sudah menanyakan tentang seorang tokoh. Siapa, ada yang ingat? Arthur Wine, Nah, Pak. betul, Arthur Wine. Nah, ada yang tahu nggak siapa itu Arthur Wine? Arthur Ya, Wine itu yang mempopulerkan betul teka-teki sekali. silang. Arthur Wine itu adalah seorang jurnalis dari Inggris yang memperkenalkan, bukan, eh, bukan memperkenalkan sih, sebentar saya lupa. Mempopulerkan teka-teki silang pertama kali. Nah, itu dia lakukan pada tahun 18, bukan, itu lahirnya 1871. Pertama kali dia mempopulerkan teka-teki silang ini pada tanggal 21 September tahun 1913 di salah satu surat kabar Amerika. Nah, sebenarnya teka-teki silang pertama itu ditulis pertama kali atau diperkenalkan pertama kali di dunia pada tahun 1862 oleh majalah remaja di Amerika Serikat juga yang bernama Our Young Folks. Cuman dari perkembangannya itu tidak hanya untuk kesenangan semata, namun juga bisa dijadikan dalam teori dalam mengajar, khususnya seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Selanjutnya saya akan mengenalkan lebih dahulu beberapa keunggulan, bukan keunggulan sih ya, lebih tepatnya ketika kita menggunakan metode ini, crossword atau teka-teki silang ini ketika pembelajaran, tentunya pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya ya kalian pastinya akan lebih senang ketika belajar karena tidak hanya pembelajaran kan di mata kalian hanya sebatas saya menjelaskan, kalian mendengarkan terus saya kasih tugas gitu, enggak. Nah, sekarang itu banyak cara pembelajaran atau metode-metode dalam pembelajaran untuk lebih menarik interaksi antara guru dan siswa. Nah, salah satunya ini crossword, puzzle atau teka-teki silang yang biasa kita kenal. Kelebihannya sendiri itu bisa menggugah semangat dan percaya diri dari kalian karena di sini juga nanti akan saya tampilkan sebuah nggak tuh satu macam teka-teki yang sudah saya buat untuk materi kita kali ini, yakni puasa. Selanjutnya sebenarnya banyak sih kelebihan dan kekurangannya. Bisa nambah apa ya, kalian juga bisa berlomba-lomba karena nanti di akhir pembelajaran akan saya beri hadiah untuk yang dapat menjawab. Nanti kan ini akan saya bagi kelompok nih, disclaimer dulu ya kan. Nah, nanti kita akan bagi kelompok. Nah, nanti kelompok yang bisa selesai lebih dulu akan saya beri hadiah. Begitu, keren nggak? Ya iya dong, keren, gurunya keren. Astaga. Ya lanjut ya, kelemahannya itu bisa memakan waktu sekitar 20 Mei untuk mengerjakan dan membahasnya. Terlebih lagi kita ini kan berada di ruang kelas, kita keributan pasti akan ada ketika kita memakai metode ini karena ya udah seperti tahu ya, kompetitif, kalau nggak rame kan nggak seru ya kan. Ya udah, sekarang kita masuk ke pembelajaran dulu. Nah, yang pertama itu ada puasa. Puasa itu menurut bahasa
yakni saum. Saum itu bahasa Arabnya ya. Saum itu adalah menahan atau mencegah. Nah, sedangkan menurut istilah puasa ini adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tentunya dengan niat. Kalau nggak niat kan sia-sia, cuma dapat laparnya doang, nggak dapat pahala. Di sini di buku ini, oh iya, jangan lupa buka bukunya halaman 39. Dibuka dulu. Nah, di situ sudah ada dalil dan beserta artinya bagaimana puasa itu. Nah, selanjutnya adalah syarat dan rukun dari puasa. Syaratnya puasa itu adalah 2, syarat wajib dan syarat syah. Beda dong, wajib sama sahnya itu beda tentunya. Nah, wajibnya itu adalah harus beragama Islam. Mereka yang non Islam boleh juga sebenarnya berpuasa, cuman tidak mendapat pahala seperti orang Islam yang melaksanakan puasa. Kemudian balik. Nah, kalian ini kan sudah masuk umur-umur untuk akil balik kan. Nah, itu kalian sudah diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga itu adalah berakal sehat, yang berarti tidak gila. Iya benar, tidak gila. Nah, yang keempat itu adalah mampu atau dapat melakukan puasa. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Nah, ini hanya untuk wanita. Paham nggak? Kalau laki-laki kan nggak mungkin dong kalian haid, ya kan? Nah, yang terakhir dari syarat wajibnya puasa itu adalah menetap. Nah, menetap di sini maksudnya adalah tidak sedang melakukan perjalanan jauh seperti keluar kota, keluar negeri atau apapun. Karena ya namanya di perjalanan ya pasti capek lah, inilah itulah ya kan. Nah, makanya di sini diwajibkan untuk menetap karena dalam Islam sendiri itu tidak membebankan kepada umatnya untuk melakukan puasa karena sudah ada rukhsah. Nanti akan dibahas di lain hari apa itu rukhsah atau keringanan yang diberikan dari agama Islam kepada umatnya. Kemudian ada syarat sah puasa. Sama sih Islam. Terus tamyiz dan suci dari haid dan nifas udah pasti ya, karena kalau haid kan nggak boleh. Yang terakhir adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, sebentar lagi kita akan membahas apa saja jenis-jenis puasa gitu loh. Nah, rukunnya puasa sendiri itu ada 1, 2, ada 2. Yang pertama niat, dan kedua adalah batalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Mungkin ada yang ingin menjawab apa aja amalan-amalan sunnah yang harus dilakukan ketika berpuasa. Ini puasa Ramadan ya, bukan puasa sunnah. Ya boleh aja sih di puasa sunnah. Iya, amalan sunnah yang ketika dilakukan ketika berpuasa itu adalah sahur, terus menyegerakan berbuka. Tapi di lingkungan kita ini kan lebih mengedepankan untuk sholat terlebih dahulu daripada makan, karena entahlah ya, di rumah saya juga begitu sih ya, harusnya sholat dulu lah. Membatalkan boleh, membatalkan dengan minum, dengan makan kurma, dengan membatalkan dengan seadanya, kemudian makan beratnya setelah sholat, gitu lebih baik menurut saya mungkin. Kemudian memberi buka puasa seperti kita memberi takjil kepada sesama saudara-saudara muslim yang kita taruh di masjid, di musola, kemudian kita bisa bagi-bagikan di jalan kalau kita berkecukupan. Ini sebenarnya nggak wajib karena ini adalah amalan sunnah. Oke? Nah, kemudian adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, terus memperbanyak amal soleh. Nah, ini bulan puasa itu jangan tidur. Kebanyakan dari kita, terutama saya sendiri, ya itu dah. Ketika berpuasa lebih
sering tidur, karena ada yang bilang tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Bener sih, tapi jangan disalah maknakan, karena ketika kita berpuasa seluruh amal ibadah kita itu insya Allah akan dilipat gandakan. Ya wallahu alam bishawab, saya bukan yang mencatat amal ya. Makanya itu ketika kita berpuasa harusnya lebih meningkatkan lagi ibadah-ibadah kita. Ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, jangan ke yang lain. Nanti kalau ke yang lain ya gitu deh. Terus yang makruh ada. Tahu nggak makruh apa? Boleh dilaksanakan tapi Allah tidak menyukainya. Benar sekali. Nah, ada hal-hal yang membatalkan puasa, yakni makan dan minum dengan sengaja. Jujur yang sering mokel siapa? Tian pak, Tian dia sering pak Si mokel pak. Anton nyalain Nggak usah orang. diceritakan Anton sekarang, pak yang masih sering lain. pak. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 7. Ada 7. Mohon maaf bapak lagi pilek ya. Sorry. Ada 7, ya ini makan dan minum dengan sengaja, murtad, melakukan hubungan suami istri atau 4646 bahasa anak sekarang ya. Terus kemudian ketika perempuan itu paginya sudah meniatkan untuk berpuasa, ternyata di siang harinya lagi langsung haid atau semacamnya, terus keluar air mani atau madi secara sengaja, terus merubah niatnya dan hilang akal. Nah, hilang akal ini bisa disebabkan oleh mabuk, pingsan, atau gila. Nah, mabuk ini kan udah mengkonsumsi sesuatu dari luar tubuh ke dalam tubuh, ya kan? Nah, itu nggak boleh, kayak dilarang. Terus tentunya pasti dalam berpuasa ada hikmahnya, karena tidak ada sesuatu ibadah pun yang dianjurkan oleh agama Islam tidak memiliki hikmah di dalamnya. Yang pertama, secara nggak sadar puasa itu membantu kita untuk mengurangi konsumsi makanan, karena seperti yang kita tahu makanan-makanan yang ada sekarang banyak yang tidak sehat. Banyak yang nggak sehat, banyak micin. Selain itu, puasa juga bisa membentengi diri kita dari segala hawa nafsu. Nafsu itu tidak hanya tentang itu. Nafsu juga ada nafsu makan, bisa nafsu untuk minum juga. Nah, ada banyak macamnya nafsu ya. Nanti itu dipelajari di lain hari. Kemudian itu bisa membina atau menjunjung tinggi. Wih, keren gak tuh? Kita bisa melatih kejujuran kita, karena yang tahu kita mokel apa enggak itu hanya Allah dan diri kita sendiri dan teman-teman yang melaksanakan sama kita. Ayo jujur, siapa yang di sini sering mokel berjamaah? Tian sama Tono Udah, pak nggak usah biasanya dibahas. pak Iya, mereka Pak. tuh. Tian sama Tono pak. Canda mokel. Kemudian selain itu, puasa juga memiliki manfaat bagi tubuh kita, karena dengan mengurangi konsumsi makanan kita dapat mengontrol kesehatan diri sendiri, karena makanan itu banyak mengandung zat-zat atau protein-protein. Nah, itu harus kita kontrol agar tidak kelebihan seperti punya saya. Maaf curhat. Nah, yang terakhir itu ada bisa diampuni dosa-dosanya. Mau main nggak? Nah, boleh. Sebentar, saya bukakan dulu teka-teki silang yang sudah saya buat. Oke. Nah, di sini ada. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Di sini kan ada 21.
20, ada Pak. 20 ya, sorry, karena tadi ada yang nggak masuk satu. Nah, kita bagi 5 kelompok, jadi satu kelompok itu ada 4. Ini saya pilih atau gimana? Milih sendiri ya? Oke dah, ini akan saya tampilkan. Kemudian kalian akan mengerjakannya selama 10 menit. Cukup nggak? Cukup lah, gampang kok. Ada kok di buku ya. Oke? Nah, kemudian nanti 10 menit terakhir kita akan bahas. Abdul udah. Nah, sini. Ya, Abdul sudah. Ayo, berarti yang dapat hadiahnya kelompoknya Abdul ya. Diingat, nanti Abdul habis kelas ikut Bapak ke kantor buat ambil hadiahnya. Oke. Siapa lagi yang udah, ayo dikumpulin biar kita bisa bahas. Oke? Mantap. Tina udah juga. Mantap. Keren Tina, keren. Ayo jangan mau kalah dong. Ini yang Tina, kelompoknya Tina aja udah, yang lain masih belum sih. Tono. Udah Ton. Sabar. Oke. Ayo siapa lagi? Kelompoknya Adul. Udah. Sini. Adul udah. Yo udah 3 nih, Ada 3 nih yang saya pegang. Kurang 2 lagi. Yang terakhir nanti ada hukumannya. Setuju nggak? Yang terakhir nanti joget atau nyanyi di depan kelas. Mantap. Setuju. Oke, siap. Ayo sisa kelompoknya siapa barusan? Siapa ya? Pokoknya tinggal 2 kelompok ya. Oke. Lupa Bapak. Ya. Cepet. Wih. Udah semua ya. Yang paling atas yang kalah. Nanti Bapak kasih tahu siapa yang kalah. Nah, sekarang kita bahas dulu. Nomor 1. Salah satu amalan sunnah ketika berpuasa adalah sahur. Benar sekali. Yang kedua, salah satu puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah, benar sekali, puasa Ramadan. Awas aja ada yang salah ya. Yang ketiga, salah satu syarat wajib dalam berpuasa